Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Suhermin, JGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Salam dan bahagia. Dengan mengucapkan salam, saya harap Anda semuanya berbahagia. Pada video kali ini, saya akan berbagi kegiatan aksi nyata membangun budaya positif yang sudah saya lakukan di lingkungan sekolah. Yang pertama yang saya terapkan di dalam kelas yaitu membuat keyakinan kelas. Dan yang kedua, saya berkolaborasi dengan 4 rekan JGP dari Kecamatan Beci untuk berbagi praktik baik melakukan kegiatan sosialisasi dan pengimbasan yang kami lakukan di 5 gugus sekolah yang ada di Kecamatan Beci melalui kegiatan kelompok kerja guru. Selamat menyaksikan. Plastik, sedangkan yang merah usang teri. Ya, saya membawa pemain hari ini. Nah, silakan kalian berdiri dulu dari tempat duduk. Nanti boleh mengambil sesudah kalian. Dalam hitungan satu, tapi jangan dimakan dulu ya nanti ya. Dimakan aja dulu. Dalam hitungan 1, 2, 3 kalian boleh langsung. 1, 2, 3. Bagaimana pentingnya sebuah aturan, maka hari ini mumpung kita mulai masuk di awal semester 2 ini, kita akan membuat sebuah aturan atau kesepakatan. Setuju ya? Ini nantinya akan menjadi kesepakatan kelas kita. Jadi sekarang silahkan kalian maunya kelas kita ini seperti apa? Adanya aturan dan keyakinan kelas yang kami buat bersama, kelas kami menjadi lebih tertib dan teratur. Saya belajar lebih menyenangkan.
Sebenarnya disiplin itu adalah bagaimana kita berperilaku sesuai dengan keyakinan kita. Misalnya contohnya hari ini saya seperti ini, saya tidak memakai masker. Nah, keyakinan secara global, keyakinan itu adalah nilai-nilai universal. Nilai-nilai yang ada ketika saya tidak memakai masker ini adalah nilai keselamatan, nilai kesehatan. In front of me depan, behind di belakang, di samping di samping, apa polis di atas, under di bawah, in over there. Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya membawa sebuah benda. Benda ini adalah benda misteri. Benda ini bisa berbicara loh. Siapa yang tahu benda ini? Tidak tahu. Nah, kalian bisa bertanya, benda ini bisa berbicara. Ya, tapi bicaranya pinjam mulutnya Bu Hermin. Ya, jadi kalian sebelum mengetahui apa isi benda ini, kalian harus bertanya sebanyak-banyaknya. Apapun pertanyaan kalian. Dan pertanyaannya itu adalah ciri-cirinya, ciri-ciri benda ini. Kalian menyebutkan ciri-ciri benda. Sudah pernah belajar kata tanya kan? Sudah ya. Nah, kemarin kan ibu kasih lagu kalian untuk kata tanya. Ada kata tanya. Apa saja kata tanya anak-anak? Apa? Siapa? Apa? Mengapa? Kenapa? Bagaimana? Ya, bagus sekali ya. Untuk mengingat kata tanya tersebut, kita nyanyikan saja dengan menggunakan lagu Naidelman. Bisa ya? Pada hari Minggu. Nah, lagunya diganti. Kapan hari apa? Ku turun siapa kemana? Naik apa istimewa? Ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa? Yang Dua tiga. Kapan hari apa? Ku duduk siapa kemana? Naik apa istimewa? Ku duduk di mana? Ku duduk samping siapa? Yang sedang mengapa? Mengendali apa supaya baik apanya? Hai, kita hidup. Hai, apa siapa mengapa dan bagaimana? Apa siapa mengapa dan bagaimana? Jadi ini lagunya ini bisa diajak anak-anak berdiri atau gerakan juga bisa. Nah itu tadi ya anak-anak ya, kalian bisa menanyakan juga ini dengan menggunakan kata tanya ya. Sudah kalian belajar kemarin. Coba silakan semuanya, masing-masing harus membuat satu pertanyaan. Masing-masing harus membuat satu pertanyaan, dan benda ini ketika ditanya nanti, ini bisa berbicara. Benda ini bisa berbicara, tapi bicaranya pinjam mulutnya Bu Hermin. Jadi silahkan kalian tanyakan sebanyak-banyaknya tentang ciri-ciri benda ini. Ini nanti akan menjawabnya. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan. Apakah itu benda hidup? Ya, aku benda hidup. Silakan ya, supaya silakan Ibu bebas. Bertanya. Apa warnanya hijau Bu? Ya, hijau adalah salah satu warnaku. Apa isi di dalam
Nah, ini pertanyaannya apa isi? Nah, ini langsung mati gurunya Bapak Ibu. Karena pertanyaannya apa isi di dalam ini langsung mati, apa ya isinya? Boleh jadi kita alihkan ke yang lain. Apa ya isinya? Jadi nanti ingat ya peraturannya. Tanyakan ciri-cirinya. Ya, bisa warna tadi, bisa apakah kalian hidup? Nah, ditanyakan dari hidup. Nah, seperti itu. Silakan, Bunda. Aku hidup di darat. Ya, Bu. Apa bentuknya panjang, Bu? Ya, bentukku bisa panjang. Terbang atau berjalan? Aku tidak terbang dan juga tidak berjalan. Apakah merambat, Bu? Aku bisa juga merambat, tapi merambatku caranya khusus. Apa bisa dimakan? Bisa dimakan nggak ya? Bisa dimakan, dan ada juga yang tidak bisa dimakan. Ayo, silakan ditanyakan lagi. Kalau tidak ada biasanya apa? Apa, Bu? Apa, Bu? Baunya wangi apa tidak enak, Bu? Bauku ketika aku pada saat tertentu aku bisa wangi, tapi aku biasa saja tidak berbau tidak enak ya, maksudnya wangi bisa nanti. Apakah hewan? Oh ya. Apakah itu tanaman? Apakah itu makanan? Baik, coba saya minta tadi ada yang hampir-hampir ini juga yang menjawabnya. Silakan, saya mau Taswin. Ayo Taswin, kita buka kotak ini bersama-sama. Apakah isinya? Nah, sebelum membuka kotak, ya Taswin sudah berani maju. Kita berikan apa sama Taswin untuk keberanian maju. Kita berikan apa untuk membukanya dengan cara kamera, roll, action cukup 1 kali. Ya, Taswin semangat untuk membukanya. 1, 2, 3. Kamera, gerakan, roll, action cukup 1 kali. Kurang kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kamera, roll, action. Apa ya isinya? Es krim. Gelata bahaya. Nah, ternyata isinya apa, Nana? Apa maksud isinya ini? Tanaman, Bu. Iya, tanaman. Jadi hari ini kita akan belajar tentang tanaman, ya. Kita kalian tadi sudah bagus bisa menyebutkan ciri-ciri, kalian sudah berani bertanya. Ya. Nah, tanaman ini tadi, coba sebutkan ada bagian-bagian dari tanaman apa saja? Akar, daun, batang. Ya, bagus sekali. Ada 3 bagian utama tanaman, yaitu akar, batang, dan daun. Masih bisa menghitung nggak ini berapa jumlah daunnya? 10. Nah, buktikan dulu, jangan dibagi 10. Kamu kan kamu menghitung. Dihitung secara urut. Kalian kemarin sudah belajar menghitung mulai dari angka 1 sampai 20. Nah, ini berapa jumlah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Bu. Oh, 11. Bagus. Silakan dituliskan angka 11 itu seperti apa ya, Taswin? Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini sudah masuk pelajaran apa Bapak Ibu? Matematika sudah masuk. Untuk pertanyaan-pertanyaan tadi, bahasa Indonesia. Jadi membangkitkan anak supaya aktif bertanya, itu kita bisa menggunakan metode seperti tadi. Kita menggunakan namanya menebak benda misteri. Taswin mana namanya? Nah, kemudian masuk ke tujuan Bapak Ibu ya. Ke tujuan pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian utama. Ingat ya Bapak Ibu, bagian-bagian utama saja. Jadi ada daun, batang, dan akar. Nah, ini mungkin di kelas 1 nanti bisa kalau memang mau bisa dicoba ya Bapak Ibu. Daun, batang, dan akar. Ada 3 bagian utama dari tanaman. Fungsinya apa? Nah, nanti akan kita pelajari fungsinya apa. Tetapi untuk sementara kalian hanya menyebutkan 3 bagian itu saja. Maukah kalian belajar di luar? Mau. Nah, mau ya? Cuman karena ini suasananya gerimis, pura-puranya gerimis ya Ibu. Karena suasananya gerimis, jadi nanti kalian berkelompok saja. Kemudian silakan bergiliran nanti kalian keluar, ya, mengambil 1 tanaman liar. Kalian mengambil 1 tanaman liar di luar. Nanti Ibu akan membagikan LK untuk kalian.
pre-memori ini ya. Jadi anak-anak disuruh keluar, tetapi keluarnya nanti mereka mengambil satu tanaman liar, bisa rumput, bisa tanaman apapun yang penting tidak ditanam, tidak yang tumbuh liar. Nah mereka itu akan mencari satu kelompok satu saja, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian tanaman itu akan ditempel di sebuah kertas itu dengan menyiapkan LK-nya, ditempel di sebuah kertas. Kemudian mereka disuruh kayak panah aja, dipanah mana yang termasuk daun, mana yang termasuk batang, dan mana yang termasuk akar. Itu diisolasi di kertas. Kemudian biarkan mereka menempel hasil kelompoknya itu di dinding-dinding atau pajangan di dalam kelasnya. Nah itu termasuk nanti mencleknya ketika menempel itu termasuk SPDB juga masuk di situ. Bagaimana mereka menulisnya, kemudian menempelkan tanaman itu, kertasnya ketika terkena akar itu jelek apa masih bagus, itu termasuk penilaian SPDB-nya juga. Kemudian mengarah ke matematika nanti bisa membandingkan panjang batang. Kalau misalkan daunnya ada beberapa macam, jadi kalau misalkan nanti matematikanya yang mau dituju itu perbandingan, tadi kan menghitung sudah perbandingan, misalkan lebih panjang dari lebih pendek dari, nah itu bisa membandingkan panjang daun, membandingkan panjang akar juga bisa. Nah, itu salah satu pelajarannya. Nah ketika di luar ya, ketika tadi mereka mau masuk atau keluar, gurunya akan mengamati. Gurunya mengamati, kemudian dikasih sedikit juga gerakannya Bapak Ibu. Jadi gajah, nah coba berdiri lagi gerakannya biar kita ini masuk di gerakannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu berdiri lagi, kita senang, kita gerak. Gajah elpen, jam apa? Jam, lari, jalan ke depan, walk. Sekali lagi, gajah elpen, jam, walk. Terima kasih Bapak Ibu. Ini bisa masuk di pembelajaran apa? PJOK. Ini kan Mas Bapak kan juga masuk ya, masih masuk ya. Nah, bahasa Inggris juga masuk di sini ya. Jadi gerakan non-lokomotor ya, kalau tidak berjalan ya Bapak ya. Non-lokomotor itu sudah masuk ke pembelajaran juga. Jadi IPA tadi tentang tanamannya, matematika tentang membandingkan atau menghitungnya itu sudah masuk. Kemudian SPDB-nya masuk. Untuk sikapnya kita nilai ketika mereka mengadakan pembelajaran luar, juga kekompakan dalam suatu kelompok. Nah Bapak Ibu, ketika pembelajaran tentu saja tidak semudah apa yang kita rencanakan. Pasti di situ ada berbagai masalah juga, entah itu nanti masalah satu kelompok. Ini materi kita adalah budaya positif Bapak Ibu ya. Tujuan berbagi di sini adalah bukan saya bermaksud untuk menggurui kalian semuanya, tapi tujuan kami adalah berbagi pengalaman kami baik. Itu untuk mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofis Ki Hajar Dewantoro yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Merdeka, menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Jadi Ki Hajar Dewantoro nanti menginginkan bagaimana seorang murid itu tidak perlu diperintah oleh gurunya, tidak terpaksa diperintah oleh gurunya, tapi bagaimana dia menyadari dan bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi ini namanya motivasi internal yang timbul dari dalam anak. Dan tugas kita sebagai guru adalah menanamkan seperti itu, melatih. Semuanya membutuhkan proses seperti itu. Nah, budaya positif di sini antara lain ada miskonsep tentang kontrol, keyakinan kelas, ada pemenuhan kebutuhan dasar, dan ada 5 posisi kontrol guru
dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Karena berdasarkan filosofi KHD bahwa pendidikan itu adalah menuntun kodrat anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Di mana kodrat alam anak itu adalah bermain secara merdeka, dan pembelajarannya bisa berpusat pada murid. Karena anak itu bukanlah kertas kosong. Kalau selama ini kita mengenal yang namanya teori tabula rasa yang pernah kita pelajari, ya, Bapak Ibu tentunya dulu pernah mempelajari ada teori tabula rasa bahwa anak itu adalah kertas kosong. Kita sebagai seorang guru berhak memberikan coretan apapun di atas kertas kosong itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini dibantah oleh KHD, bukan seperti itu. Tetapi anak itu sebenarnya sudah ada coretannya, sudah ada takdirnya sendiri. Kita seorang guru tinggal menuntunnya dan menebalkan coretan-coretan tersebut. Jika coretan tersebut ternyata berdampak buruk, kita bagaimana menekan dampak buruk ini menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, sekolah itu sebagai tempat berseminya budaya positif sesuai dengan karakter luhur murid yang akan menuju kepada nilai-nilai kebajikan secara universal, secara umum, tanpa melibatkan suku, ras, budaya, agama, atau apapun. Jadi nilai-nilai kebajikan secara universal. Nah, siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Nah, ini sebenarnya ada kata disiplin, Bapak Ibu. Selama ini disiplin, kita contohnya disiplin itu apa, Bapak Ibu? Kalau ada yang pada ketahui disiplin itu apa? Menghukum, aturan, tata tertib. Nah, siapa yang dapat mendisiplinkan murid? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu adalah perilaku yang positif yang nantinya akan kita tanamkan setiap hari kepada anak sehingga mereka memiliki disiplin diri secara internal. Tentunya kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan contoh-contoh terlebih dahulu, apalagi untuk siswa SD, apalagi untuk yang kelas rendah itu. Karena Tuturi Handayani ya, untuk kelas rendah dari Masjid Ingaso Sutrodo, jadi seorang guru harus bisa memberikan contoh-contoh yang baik dulu. Murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ini yang perlu kita ketahui. Jika kita ingin memerdekakan seorang siswa, maka di dalam dirinya harus memiliki disiplin yang kuat. Nah, ini disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan kepada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, Bapak Ibu ya. Inilah miskonsepsi kita selama ini. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Selama ini ketika kita ada siswa yang melanggar aturan atau tidak sesuai dengan aturan yang sudah kita buat, nah itu berarti mereka sudah melanggar peraturan. Itu yang selama ini kita pikirkan. Dan mereka karena melanggar peraturan maka harus dihukum. Nah, itu sebenarnya miskonsepsi kita selama ini. Disiplin menurut KHD, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, jadi disiplin diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Nah, ini ketika mereka, terutama dalam menuntut anak-anak, mungkin kita masih bisa mendisiplinkan mereka sebagai seorang guru. Tetapi kita tuntut mereka supaya mereka bisa menyadari dan menuntut dirinya sendiri untuk disiplin diri. Jika mereka memang sudah tidak bisa diatur dan tidak bisa mengambil ya rasa disiplin dirinya itu, barulah seorang penguasa bisa mendisiplinkannya. Seperti itu. Wes gak nek diatur, baru diatur wong. Nah, itu seperti itu. Tetapi biarkan mereka mengatur dirinya sendiri. Itu yang paling utama. Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi ini yang sudah saya berikan tadi. Silakan.
Sebagai pendidik ini, Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Contohnya seperti ini, contoh kasarannya Bapak Ibu. Ketika di dalam lalu lintas kita memakai aturan yaitu menggunakan helm kan ya Bapak Ibu ya. Nah, menggunakan helm ini sebenarnya itu aturan dari polisi atau karena kita butuh keselamatan? Kita butuh keselamatan. Jadi bukan karena saya mau ke luar negeri misalnya, di sana ada polisi, dilengkapi aja surat-suratnya, helmnya dipakai, maskernya dipakai. Nah itu berarti ada faktor atau motivasi eksternal yang memotivasi kita untuk melakukan tadi. Tetapi ketika kita merasa saya harus memakai helm karena helm ini sangat penting untuk keselamatan saya ketika berkendara di jalan. Nah inilah yang perlu kita tanamkan. Nilai keselamatan inilah yang dimaksud dengan nilai universal, Bapak Ibu. Next. Nah ini adalah salah satu contoh-contoh belajar sambil bermain yang sudah kami lakukan dalam kelas. Ya, ada permainan menggunakan alat. Ini termasuk menggunakan alat, ya, ada dapur, ular tangga, dan sebagainya. Bermain ular tangga. Nah, ini adalah penerapan salah satu permainan tradisional di mana sebenarnya bukan permainannya, tapi bagaimana siswa itu bisa merdeka dalam belajarnya. Jadi belajar yang menyenangkan, yang menarik, ya. Di situ ada nilai-nilai pembelajaran juga. Jadi ini saya lakukan ketika saya bermain canteng dalam kelas. Selain mengenalkan permainan tradisional ke siswa, juga nanti ada pembelajaran di dalamnya. Yang di bawah yang ada sampai sini. Kita ada kembali besok, ya. Juga sih. Nah, kemudian yang bawah itu adalah literasi setiap pagi yang saya lakukan. Yang ini, nah itu adalah literasi setiap pagi yang saya lakukan untuk melatih komunikasi anak ketika mereka harus menceritakan. Jadi tidak harus membaca saja, tapi ada literasi membaca, berbicara, dan keterampilan berbahasa di sini saya lakukan semuanya, ada membaca, menulis, kemudian berbicara dan menyimak. Menyimak itu nanti saya membacakan cerita dan mereka mendengarkan cerita tersebut. Next. Kenapa sih mereka ada anak-anak yang melakukan sesuatu? Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi bukan hanya anak-anak saja, tapi kita juga. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang kita mau melakukan sesuatu itu karena menghindari hukuman. Contohnya misalkan kemarin kan ada Fesprin kan ya, itu ya awal-awal ini. Nah, Fesprin itu ternyata ada aturannya kalau tidak Fesprin TPP-nya dicabut misalnya. Nah, ternyata Fesprin ini salah satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman supaya TPP kita tidak dicabut. Nah, ini adalah motivasi kita ketika melakukan Fesprin. Itu salah satu contoh. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau saya berangkat pagi, nanti ini kepala sekolah saya akan senang karena kepala sekolah saya akan selalu berangkat pagi. Ketika melihat saya, oh berarti guru ini rajin diri. Nah, itu salah satu motivasi mendapatkan penghargaan dari orang lain. Sama murid juga seperti itu. Murid ini akan selalu melakukan motivasi-motivasi ini. Mungkin ada aturan tidak mengerjakan PR. Nah, mereka menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, saya berbuat seperti ini biar nanti bayarnya senang sama saya. Nah, seperti itu bisa. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, motivasi ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini sudah tidak memperhatikan bahwa aku kok hal-hal itu yang penting saya harus absen tepat waktu. Nah, itu motivasi yang ketiga seperti itu. Anak ketika hadir, saya harus hadir tepat waktu di sekolah. Tidak peduli tidak nanti akan memuji saya atau menghukum saya ketika saya terlambat, ini saya harus hadir. Jadi motivasi internal diri inilah yang sangat dibutuhkan untuk yang mau kita sebenarnya.
Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga, Bapak Ibu ya. Jadi kita nanti akan menanamkan disiplin positif ke anak. Ini tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga tadi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berasal dari dalam, yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, inilah yang patut kita tanamkan ke anak-anak ini. Jadi bukan hadiah, bukan karena kita selalu memujinya. Sebenarnya ini nanti kalau secara mendalam kita bahas, memuji anak di depan teman yang lain aja itu sebenarnya ada hukuman, Bapak Ibu. Misalkan, Bu Dina, saya sebut siswa ya, Dina, kamu sangat pintar sekali, hari ini kamu memperoleh nilai 100. Nah, dari sinilah yang lain itu, sebenarnya ini adalah termasuk memuji. Bu Dina bangga ya dengan pujian itu, tetapi ada kecemasan di antara teman-temannya. Jadi membuat rasa cemas, meskipun itu tidak terlihat, Bapak Ibu, itu sudah termasuk memberikan hukuman. Kalau yang kita pelajari di sini. Jadi apalagi kemarin memberikan ranking ya, makanya kemarin ranking itu menjadi kontroversi. Orang tua menuntut harus rankingnya diteruskan. Tetapi ketika ditayangkan rankingnya itu, pasti kan yang mendapat ranking bawah-bawah ini kan mereka tanpa terasa itu mereka akan minder. Oh, saya kok tidak seperti teman saya. Jadi motivasinya akan down kembali. Ini termasuk juga menghukum dia secara tidak langsung. Nah, ini Bapak Ibu, miskonsep tentang kontrol. Kontrol itu ketika kita mengontrol siswa. Guru mampu mengontrol murid. Ternyata ini salah, Bapak Ibu. Murid kita tidak bisa dikontrol. Ya. Semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif tadi memberikan hadiah, memberikan penghargaan itu sebenarnya itu juga tidak baik juga untuk mereka. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini selalu Bapak Ibu ya, menyalahkan anak di depan teman-teman yang lain. Ini mungkin masih terjadi pada kita. Jadi kita itu harus bisa mengontrol emosi kita dulu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menyalahkan anak di depan orang lain, itu sangat bahaya sekali dampaknya, Bapak Ibu. Bukan dampak sementara yang kita lihat ketika anak itu merasa bersalah atau merasa dipermalukan, tapi dampak kedepannya itu sangat panjang sekali, Bapak Ibu. Ini masalah psikologi, membuat mereka malu, merasa bersalah di depan teman-temannya, di depan gurunya, bahkan di depan gurunya pun sendiri. Ketika kita menyalahkan mereka itu sangat berpengaruh sekali. Pengaruhnya tidak bisa kita lihat secara langsung saat itu, tetapi pengaruhnya ini jangka panjang. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kita tidak bisa memaksa anak. Kita sebagai orang dewasa cilik, wis luru to, wong gede. Nah, itu kadang-kadang pernah saya lakukan itu pada anak saya. Ya. Jadi setelah memperoleh materi-materi ini, betapa saya itu banyak kesalahan-kesalahan, terutama yang saya terapkan pada anak saya yang kecil-kecil ini. Jadi ada efeknya juga memang. Nah sekarang ini setelah saya mengetahui teori ini, ternyata seperti ini, saya berusaha mengembalikan kemerdekaan anak-anak saya yang kecil ini, mumpung masih kecil ya, Dan yang di kelas juga seperti itu, makanya saya benar-benar harus menerapkan bagaimana memperlakukan anak itu, mendewasakan mereka, memanusiakan mereka. Kita tidak sebagai bukan kalau kita harus sebagai guru langsung memaksakan kehendak kita terhadap mereka. Mereka mempunyai hak yang sama, memanusiakan manusia. Kalau kita bisa memanusiakan murid kita juga akan lebih dihargai oleh murid kita. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan, Bapak Ibu? Nah, ini untuk menanamkan sebuah keyakinan kelas, ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Nah, selama ini Bapak Ibu, adakah tata tertib di kelas pelajaran semuanya?
Ada kan Bapak ya? Siapa yang membuatnya? Panjenengan atau dari sekolah? Pengajar praktek dari teman-teman CGP. Sebenarnya saya teman, bukan pengajar praktek, kita teman atau tim, dan kita saling melengkapi. Manakala memang ada kekurangan dalam kita saling melengkapi dan support satu sama lain. Mudah-mudahan